Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afia Hanun, NPM 2016-011-020. Pada video ini saya akan menjelaskan atau mereview buku yang berjudul Pembangunan Modal Sosial sebagai Strategi Pengembangan oleh Roger Jettel dan Avi C. Valid. Di bab yang saya akan bahas ini tentang modal sosial dan jaringan dalam pengembangan masyarakat. Di dalam bab ini dijelaskan bahwa adanya peningkatan pengakuan akan peran potensial modal sosial dan jaringan dalam pengembangan masyarakat, baik untuk memahaminya secara konseptual maupun memperkuat praktik. Misalnya menurut Keyes et al. Yang menyarankan bahwa perantara pengembangan masyarakat nasional itu misalnya LISC yang sangat penting dalam menyediakan organisasi nirlaba yang terletak di lingkungan yang secara institusional itu masih kurang gitu, dengan dukungan keuangan, teknis, politik, dan moral yang diperlukan untuk mendorong industri perumahan nirlaba yang lalu tujuan utama dalam bab ini itu adalah memberikan pemahaman kontekstual yang kaya tentang demonstrasi LISC dan elemen sentral dari desain programnya. Kemudian di bagian bab ini juga menyajikan kerangka kerja yang lebih rinci dan membangun elemen-elemen utama dan konstruksi analisis yang ditinjau, tetapi menyesuaikan dengan tugas yang lebih konkret untuk mengevaluasi, interpretasi, dan pengembangan masyarakat. Lalu pembahasan selanjutnya tentang Putnam and Followers atau pengikutnya. Jadi Robert Putnam dalam karyanya menerapkan pembelajaran dari making demonstrasi work ke pengalaman AS. Jadi Putnam ini mengaitkan sebagian besar perbedaan dalam efektivitas pemerintah, kesehatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dengan kehadiran versus ketiadaan modal sosial. Yang secara sederhana, unsur utama modal sosial bagi Putnam adalah kepercayaan dan kerjasama. Sekian tugas dan review buku yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Gilar Buane Gislian, NPM 2016-011-040, kelas Reg B, yaitu menjelaskan tentang Social Capital and Networks in Community Development. Mengenai teori modal sosial, Putnam mengandaikan bahwa semakin banyak orang terhubung satu sama lain, semakin mereka akan saling percaya dan semakin baik mereka secara individu dan kolektif, karena ada aspek kolektif yang kuat untuk modal sosial, yaitu sistem sosial dan ekonomi secara keseluruhan berfungsi lebih baik karena ikatan antar aktor yang membentuknya. Kemudian, meskipun karya Putnam telah mendapat banyak kritik, 5 terutama karena mungkin berhubungan dengan pengembangan masyarakat berpenghasilan rendah di Amerika Serikat. Karya tersebut memiliki nilai dalam membantu membingkai dan lebih memahami praktik pengembangan masyarakat, termasuk beberapa tujuan dan strategi demonstrasi LISC. Dalam banyak hal, demonstrasi LISC mencoba untuk meningkatkan modal sosial dalam komunitas berpenghasilan rendah. Demonstrasi LISC berusaha mendirikan CDC yang melintasi ras, etnis, dan garis kelas, dan menyatukan penduduk dengan pemilik bisnis. Masyarakat berpenghasilan rendah, hubungan baru dicoba melalui koalisi CDC tersebut. Kemudian dalam Rebuilding Inner City Communities, definisikan modal sosial sebagai sumber daya yang tertanam dalam hubungan sosial antara orang dan organisasi yang memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi signifikan dalam menyempurnakan konsep modal sosial Putnam. Mereka menggambarkan modal sosial terdiri dari 2 komponen utama, yaitu lingkungan sosial budaya dan infrastruktur kelembagaan. Lingkungan sosial budaya sangat mirip dengan modal ikatan yang digariskan oleh Putnam. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizka Arini dengan NPM 2016-011054 dari kelas reguler B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Pada bagian saya dijelaskan bahwa infrastruktur kelembagaan ini didefinisikan sebagai variabel yang mengatur tingkat dan kualitas kemampuan organisasi lingkungan untuk bertindak atas kepentingan bersama. Nah, infrastruktur kelembagaan ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga dengan adanya komunikasi antara lingkungan dan kota-kota besar. Bagi Temkin dan Ruhi, lingkungan sosial budaya dan infrastruktur kelembagaan ini membantu mengukur sejauh mana suatu lingkungan memiliki penduduk yang berkomitmen pada bagian kota yang dibatasi secara spasial dan memiliki sarana untuk mengubah komitmen ini menjadi tindakan kolektif yang efektif. Kemudian, seperti yang dijelaskan oleh Temkin dan Roha,
Rohi, perpaduan yang efektif dari keduanya ini yaitu lingkungan sosial budaya dan infrastruktur kelembagaan itu sangat penting. Tamkin dan Rohi ini menyimpulkan bahwa modal sosial ini penting karena merupakan penentu utama dalam memprediksi stabilitas lingkungan dan bahwa lingkungan ini dengan jumlah modal sosial yang relatif besar cenderung tidak menurun ketika faktor-faktor lain dianggap konstan. Kemudian, Temkin dan Rohi ini mengidentifikasikan dua komponen kunci dari modal sosial yang mempengaruhi lingkungan. Yang pertama itu dapat dianggap sebagai komitmen warga satu sama lain dan lingkungan mereka. Dan yang kedua itu ada kapasitas mereka untuk bertindak. Nah, ini dapat mencakup kapasitas individu dan organisasi, misalnya kepemimpinan dan organisasi, misalnya CDC. Kemudian dengan dilakukan peningkatan komitmen dan kapasitas penduduk terdapat dua tujuan utama dari demonstrasi LISC ini. Yang pertama itu dapat meningkatkan ikatan, dan yang kedua potensi untuk menjembatani, yaitu membuat koneksi eksternal yang akan memanfaatkan sumber daya dan dukungan eksternal. Kemudian BRICS dan KAIS juga mencoba mempertajam definisi modal sosial yang berlaku untuk pengembangan masyarakat. BRICS ini mengembangkan definisi modal sosial yang lebih ekonomis, kemudian yang mengikuti konstruksi modal yang mengikat dan menjembatani. Kemudian ia menetapkan dua bentuk utama modal sosial. Yang pertama itu modal sosial sebagai daya ungkit. Ini merupakan kemampuan untuk membuat orang lain membantu memecahkan masalah. Dan yang kedua itu ada modal sosial sebagai dukungan sosial. Nah, ini adalah mengandalkan orang lain untuk membantu untuk bertahan atau sekedar mengatasi tantangan hidup. Kemudian BRICS juga berpendapat bahwa modal sosial ini tidak benar-benar berharga kecuali menghubungkan seseorang dengan sesuatu yang baru. Nah, dari perspektif ini tuh dapat dilihat bahwa demonstrasi LISC ini dirancang untuk membantu penduduk lingkungan berpenghasilan rendah dengan menumbuhkan ikatan yang lemah yang dapat melayani mereka sebagai pengungkit modal sosial. Kemudian, KAIS fokus utamanya ini pada pekerjaan pengembang perumahan berpenghasilan rendah, dan secara khusus fokus mereka ini adalah pada apa yang secara umum disebut sebagai modal penghubung dan apa yang mereka gambarkan sebagai jaringan lembaga pemerintah, filantropi, pendidikan, dan lembaga lain yang menyalurkan dukungan keuangan seperti teknis, politik, dan jenis dukungan lainnya untuk pengembangan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelda Zura Istihar. Saya di sini akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang weak ties, struktural hole, dan modal sosial di masyarakat berpenghasilan rendah. Granovetter dan ahli teori jaringan sosial lainnya telah menambahkan wawasan tambahan ke dalam elemen inti dari demonstrasi LISC. Granovetter mengembangkan gagasan tentang kekuatan weak ties sebagai bagian dari studinya tentang pasar tenaga kerja. Dia menemukan bahwa pencari kerja kemungkinan besar pertama kali mendengar tentang pekerjaan yang mereka dapatkan melalui kontak dengan orang yang tidak mereka kenal dengan baik. Menurut teori ini, informasi baru cenderung didapatkan dari kenalan baru dibanding teman lama. Oleh karena itu, weak ties adalah sumber penting dalam memungkinkan peluang mobilitas. Kekuatan weak ties juga dapat menutupi kekurangan utama di banyak komunitas berpenghasilan rendah, yaitu kurangnya koneksi dengan struktur peluang wilayah metropolitan yang lebih besar, terutama sumber daya keuangan, teknis, sosial, dan politik. Logika Granovetter ini menunjukkan kemanjuran upaya pengembangan masyarakat, seperti LISC yang dapat membangun jaringan weak ties dengan organisasi dan individu di luar kota agar dapat mengumpulkan sumber daya, misalnya keuangan, pribadi dan keahlian profesional, dan dukungan politik. LISC melakukannya dengan mengorganisasikan masyarakat di lingkungan berpenghasilan rendah dengan masyarakat metropolitan sehingga akan menghasilkan ide-ide baru, sumber daya, dan peluang baru dengan upaya pengembangan masyarakat metro area. Pembentukan ikatan baru di antara orang-orang dalam suatu komunitas dapat mengarah pada norma-norma kepercayaan dan kerjasama baru dan akhirnya dapat bermanfaat bagi komunitas secara keseluruhan. Donald Byrd menambahkan konstruksi sosiologis yang berguna untuk Granovetter serta diskusi modal sosial dan pengembangan masyarakat. Fokus Byrd adalah pada struktural hole. Struktural hole yang berada di luar weak ties berkontribusi untuk menjembatani relasi individu dengan pihak luar.
Bird menyarankan nilai dari proses di tingkat lokal yang mengisi structural hole untuk kebaikan bersama. Tantangannya adalah yang pertama menemukan orang dan organisasi yang tepat untuk mengisi structural hole, dan yang kedua melawan insentif bagi beberapa orang untuk mempertahankan structural hole dan mengisinya untuk keuntungan mereka sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zam Giri dengan nomor NPM 20560111006 dari kelas reguler B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya. Logika ini menunjukkan bahwa apa yang mungkin diperlukan untuk mempromosikan pengembangan masyarakat di daerah yang kurang upaya pelatihan adalah asosiasi baru dan pengusaha baru dengan minat sosial yang lebih luas daripada kelompok dan individu. Para pengusaha ini tidak akan mencoba menggunakan berbagai sosial untuk keuntungan mereka sendiri, melainkan akan mencoba mengisi kesenjangan untuk menghasilkan manfaat sosial yang lebih luas. Bird menyarankan nilai dari proses tingkat lokal yang mengisi kesenjangan struktural untuk melayani kebaikan kolektif. Tantangannya adalah menemukan orang yang tepat dan mengisi kesenjangan struktural dan melawan insentif untuk mempertahankan kesenjangan struktural dan menutupinya untuk keuntungan mereka sendiri. Teori lubang struktur Bird memberikan perspektif baru pada demonstrasi LISC. Manajer LISC dan anggota tim pengembangan dapat dipandang sebagai wirausahawan pengembangan masyarakat yang berusaha menghasilkan manfaat bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi bagi penduduk lingkungan berpenghasilan rendah di wilayah metropolitan yang ditargetkan. Mereka dimaksudkan untuk mencapai hal ini dengan membantu mengisi lubang struktural di dalam komunitas, antara komunitas dan sumber daya luar dengan organisasi CDC dan menghubungkan CDC dengan komunitas pendukung yang baru terorganisir. Dalam desain program pengorganisasian masyarakat, pembentukan CDC dan pembentukan program LISC lokal digunakan untuk menghubungkan orang-orang di dalam komunitas dengan cara baru dan untuk membangun hubungan baru antara penduduk komunitas berpenghasilan rendah dan sumber daya luar. Dengan cara ini, LISC dan tim pengembangan membawa koneksi baru, sumber daya baru, dan kemampuan baru ke komunitas sasaran dengan mengisi lubang struktural dan menjembatani jembatan struktural baru. Apa tinjauan singkat kami tentang argumen yang disarankan oleh Temkin dan Roth, Brett, Keyes, Granovetter, dan Bird adalah bahwa mungkin potensi terbesar dari demonstrasi LISC adalah upayanya untuk memperkuat fondasi di mana pengembangan masyarakat bergantung dalam proses untuk memperkuat ikatan dan menjembatani model sosial dan mengisi lubang struktural dalam kebijakan sosial dan masyarakat untuk kepentingan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesia Robani, NPM 256011014. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari anggota kelompok saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian batasan konstruksi model sosial dan demonstrasi LISC. Pada bagian ini berisi penjelasan bahwa untuk meningkatkan modal sosial yang kurang itu merupakan suatu usaha yang menantang. Oleh karena itu, lingkungan yang rendah itu menjadi target LISC ini. Lingkungan yang rendah itu memiliki sejarah upaya perbaikan yang gagal dan janji tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sulit untuk membangun ikatan kuat antara penduduk dan membangun jembatan baru ke komunitas pendukung. Selanjutnya yaitu menjelaskan dalam sudut pandang Putnam, organisasi lokal yang sukses itu relatif kohesif, bukan dari luar, dan lingkungan sejarah panjang perpecahan rasial dan sosial seperti situs demonstrasi LISC ini. Bagi Putnam, kepercayaan dan norma kerjasama merupakan hal wajib untuk berhubungan satu sama lain dengan jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu tentang demonstrasi LISI pada pandangan Temkin dan Rohe, perspektif bahwa CDC sebagai kelompok advokasi yang fokus membangun kebanggaan dan keterikatan lingkungan, tetapi seiring waktu seringkali mengesampingkan pengorganisasian dan kegiatan mempengaruhi model sosial suatu daerah.
Selain itu, pandangan demonstrasi LISI ini sebagai ujian pandangan Putnam tentang kesulitan menciptakan modal ikatan. Menurut Putnam, akan sulit jika mengharapkan pembangunan modal sosial yang substansial menggunakan strategi intervensi jangka pendek seperti demonstrasi LISI ini. Demonstrasi LISI dipandang sulit untuk mengubah praktik yang telah merugikan perbaikan lingkungan. Tetapi pada akhirnya pandangan Putnam tersebut dikritik karena meremehkan kemampuan organisasi yang baru untuk mendorong perubahan dan mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan. Sampai tingkat tertentu, akhirnya demonstrasi LISI ini menghubungkan beberapa upaya program dengan potensi ke dalam kegiatan desain program CDC ini. Namun, banyak pendapat bahwa asosiasi baru tidak dapat mempengaruhi perubahan secara khusus dan langsung terlibat dalam masalah politik tanpa mewakili kepentingan sosial. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.